Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Evita Januari Salsabila dari Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 0542166666. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari tugas 1 matkul logika menurut sumber referensi dan pemahaman yang saya peroleh. Berikut pertanyaan yang akan saya jawab di soal nomor pertama. Term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut serta berikan juga contohnya. Term maupun konsep banyak sekali memiliki macam-macamnya. Demikian juga pembagiannya berbagai macam dikelompokkan atas 4, yaitu pembagian term menurut konotasinya, pembagian term menurut denotasinya, pembagian term menurut cara beradanya atau yang disebut predikmen, dan pembagian term menurut cara menerangkan sesuatu atau biasa disebut dengan predicable. Dari 4 macam term, yang pertama berdasarkan konotasi. Term dibedakan atas term konkret dan term abstrak. Di samping itu, keduanya saling berada di lingkungan hakikat dan ada yang berada di lingkungan sifat. Contoh dari lingkungan hakikat konkret yaitu menuju ke hal-hal atau suatu kenyataan yang berkualitas dan bereksistensi. Kemudian sifat konkret juga menunjuk kepada persifatannya suatu kenyataan yang berkualitas dan bereksistensi. Kemudian untuk hakikat abstrak yaitu menyatakan suatu kualitas yang tidak bereksistensi dan tidak ada dalam ruang dan waktu. Serta sifat abstrak juga menyatakan persifatan yang terlepas dari eksistensi dan tidak ada dalam ruang dan waktu. Kemudian yang kedua berdasarkan denotasi term. Denotasi term dapat dibedakan dari term umum dan term khusus. Term umum dibedakan atas 2 macam seperti universal, yaitu sifatnya berlaku yang di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kemudian 2 kolektif, yaitu sifat umum yang berlaku di dalamnya menuju suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan. Term khusus juga dibedakan atas 2 macam seperti partikular, yaitu sifatnya khusus yang hanya berlaku menuju sebagian tidak tertentu. Yang kedua singular. Singular yaitu sifat khusus hanya menuju pada satu hal atau himpunan. Selanjutnya yang ketiga predikamen atau biasanya disebut dengan pembagian term menurut cara beradanya sesuatu. Selanjutnya yang ketiga adalah ada predikamen, biasanya disebut dengan cara beradanya sesuatu. Term yang paling luas, dan selanjutnya term yang dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada yang terbatas dan ada yang tidak terbatas. Selanjutnya yang terakhir yaitu predicable, biasanya disebut dengan cara menerangkan sesuatu. Term ini ditinjau dari cara menjelaskan dan dibedakannya antara 5 macam, yaitu genus, spesies, diferensia, properium, dan aksiden. Kelimanya tersebut memiliki arti yang berbeda-beda, dan yang pertama, genus adalah himpunan golongan yang menunjukkan hakikat yang berbeda bentuk tetapi terpadu atau bersama oleh persamaan sifat. Dan yang kedua, spesies adalah himpunan atau sesuatu yang menunjukkan hakikat bersamaan atau bentuk maupun sifatnya sehingga dapat memisahkan dari lain-lain kegolongan. Kemudian diferensia yang memiliki arti sifat pembeda yang menunjukkan hakikat dari suatu golongan sehingga mewujudkan kelompok sendiri. Kemudian properium maksudnya adalah sifat khusus sebagai predikat yang niscaya melekat pada hakikat sesuatu pada diri sehingga dimiliki oleh seluruh anggota golongan. Dan yang terakhir ada aksiden. Aksiden ialah sifat yang kebetulan atau yang pas sebagai predikat yang tidak bertalian atau tidak melekat dengan hakikat sesuatu diri sehingga tidak dimiliki oleh seluruh anggota golongan. Dengan 5 predikabel tersebut dalam menjelaskan sesuatu, misalnya apa yang dijelaskan atau ditempatkan sebagai spesies, kemudian mencari hubungan genus dengan diferensinya, dan apabila tidak mendapatkan dicari
hubungannya jenius dan properiumnya, serta jangan menggunakan hubungan jenius dengan eksiden. Penjelasan dengan cara jenius dan diferensia merupakan penjelasan yang sulit ditumbangkan lawan bicara karena sifatnya yang mendasar sampai ke hakikatnya. Contoh dari term konotasi adalah lari dari masalah. Makna tambahan dan imbuhannya kurang lebihnya seperti menghindari masalah. Serta contoh denotasi yaitu dia menggulung tikar. Makna yang sebenarnya adalah kegiatan menggulung tikar. Selanjutnya saya akan beralih ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir logical fallacy dan berikan pendapat agar terhindar dari logical fallacy. Sebelumnya, sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah atau tidak sesuai dengan kemauan dan pola pikir kita karena melanggar kaidah-kaidah logika maupun berupa perbincangan yang bercorak, menyesatkan karena sengaja ataupun tidak disengaja, memasukkan hal-hal yang tidak pantas dan membuat kesimpulan yang tidak sah. Sesat pikir di dalam modul kedua ini tidak dapat diuraikan secara rinci, hanya saja diuraikan secara garis besarnya saja. Namun menurut para ahli logika, sesat pikir umumnya dibedakan menjadi 3 jenis sesat pikir, yaitu sesat pikir formal atau formal fallacies, sesat pikir verbal fallacies, dan sesat pikir material fallacies. Namun untuk jawaban kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang mengacu ke logical fallacies, yaitu sesat pikir formal. Sesat pikir formal adalah kekeliruan penularan berdasarkan bentuk atau sering disebut dengan logical fallacy. Beberapa contoh bentuk sesat pikir logical fallacy yaitu ada ad hominem atau serangan terhadap pribadi. Maksudnya kesalahan ini terjadi ketika seseorang menyerang karakter atau pribadi lawan bicaranya dengan berargumen. Contohnya, kamu tidak akan mungkin bisa menjawab soal ini dengan benar karena kamu tidak pernah belajar ekonomi secara formal dan benar. Dari contoh tersebut, fokusnya itu bukan pada argumen, namun melainkan pada siapa yang berbicara. Dan contoh yang kedua ada circular reasoning atau penalaran melingkar. Maksudnya, premis dan kesimpulan saling mendukung tanpa bukti yang baru dan konkret. Contohnya, kita harus percaya dan mempercayai mereka karena mereka orang yang jujur. Dalam tanda kutip, mengapa dia jujur? Karena kita selalu percaya dan kita mempercayainya. Selanjutnya adalah untuk menghindari logical fallacy atau sesat pikir formal, yaitu penting untuk mengembangkan kemampuan kita untuk berpikir kritis, fokus pada argumen dan bukti, dan memahami jenis-jenis sesat pikir yang umum. Namun selain itu, hindari berasumsi buruk, gunakan argumen yang berdasarkan fakta dan bukti yang konkret dan akurat, serta jangan mudah terpengaruh oleh orang lain atau popularitas atau emosi. Sekian jawaban yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan, mohon koreksi, arahan, dan bimbingan dari Bapak Ibu tutor. Terima kasih.